저 형 주먹으로 진짜 휘둘렀다. Halo, jumpa lagi dengan saya Kopnam. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Unstoppable yang dirilis pada tahun 2018. Tidak usah ini itu, mari kita langsung ke filmnya ya. Crot. Kisah akan berfokus kepada pria penjual ikan bernama Dongchul. Namun karena lidah ini lidah khas pedesaan, jadi sulit untuk menyebutkannya. Kita panggil saja nama aslinya, yaitu Don Lee. Dan ini teman dekat Don, namanya Chonsik. Ini dia makhluknya. Terlihat ada sebuah insiden ketika seorang pedagang ditagih uang pemeliharaan oleh beberapa pria yang merupakan orang dari perserikatan pedagang yang diketuai oleh seorang serikat, yang dimana mereka sering menagih uang keamanan dan pemeliharaan, namun sering telat membayar upah bagi para pedagang di sana. 가게마다 물건 싹 다 돌렸습니다. 예, 지금 바로 갈게요. 예. Selanjutnya Don Lee dan Chonsik sedang duduk dengan seorang pembisnis yang mengajak kerjasama untuk berinvestasi dalam penjualan kepiting raja. Dan walaupun pembisnis tersebut agak meragukan, Don pun menyerahkan semua uang tabungannya di bank, berharap mendapat keuntungan yang cukup besar. Don Lee sendiri memiliki seorang istri bernama Jisoo yang bekerja di sebuah panti jompo, yang mana saat Jisoo mengetahui bahwa semua uang tabungannya sudah tidak ada, Jisoo pun terlihat kecewa dalam hal itu. 아이고 우리 마누라 고생. 진짜 미치겠다 진짜. 어? 알았어. Adegan pun beralih kepada seorang bapak-bapak penghuni rumah susun, di mana beliau tiba-tiba didatangi beberapa pria rapi yang diketuai oleh Gitai. Ini dia orangnya, yang mana Gitai ini merupakan seorang pengusaha dalam bisnis peminjaman uang, sekaligus bos kriminal yang berwirausaha dalam bisnis perdagangan manusia. Sehingga ketika si bapak tidak bisa melunasi hutangnya pun berniat untuk membunuhnya demi mendapatkan uang asuransi yang dimiliki bapak tersebut. Tak lama muncullah seorang anak gadis putri dari si bapak, di mana Gitai memutuskan untuk menangkap si gadis dengan maksud untuk dijual demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun tak disangka dalam perjalanan pulang ke markas, sopir Gitai pun tak disengaja menabrak mobilnya Don Lee, sehingga terjadi sebuah ketegangan ketika Gitai memukul sopirnya sendiri dan meminta maaf atas kelalaian sopirnya tersebut. Dan yang menarik adalah ketika Gitai melihat wajah istrinya Don, yakni si Jisoo, Gitai pun nampak tertarik karena Jisoo memiliki wajah yang cantik dan bisa dijual dengan harga yang cukup mahal. Hingga suatu hari saat tepat ulang tahun sang istri, Don Lee pun terlihat akan memberinya kejutan dengan membawa beberapa hadiah. Namun apa yang terjadi ketika Jisoo sedang menunggu Don di rumah, muncul beberapa penjahat yang tiba-tiba merangsak masuk ke tempat apartemennya dan menculik Jisoo secara tidak kasihan. Karena langkah terkejutnya Don ketika pulang tidak mendapati istrinya di sana, di mana kondisi apartemennya berantakan, hingga dia menyimpulkan bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk dengan si Jisoo. Esok paginya Don pun pergi ke kantor polisi dan terlihat sedang melihat rekaman CCTV parkiran. Namun kondisi malam itu sangat gelap sekali, para polisi belum bisa melakukan pencarian karena tidak adanya petunjuk. 너무 걱정 마시고 좀 기다려 보시죠. Tak lama setelah keluar dari kantor polisi, Don pun mendapat telepon dari seorang yang mana itu adalah si Gitai, yang ternyata pelaku penculikan Jisoo semalam adalah yang dilakukan atas perintah si Gitai ini. Gitai pun menyuruh Don Lee ke sebuah restoran, di mana saat Don sudah sampai di sana, Gitai pun menyuruh Don untuk membuka tas berisikan uang yang ada di depannya. Dan alangkah nyeseknya hati si Don ketika si Gitai mengatakan bahwa uang tersebut merupakan harga yang ia berikan untuk sebuah tubuh istrinya, alias Jisoo. Entah manusia macam apa si Gitai ini sampai-sampai kepikiran untuk menukar uang dengan istri orang lain. Namun satu yang pasti, Don Lee tidak rela jika sang istri dihargai dengan nominal kecil seperti ini. 그냥 눈 한번 질끈 감으면 야 질끈도 아니다. 착한 척, 정의로운 척, 아주 그냥 근데 야 한 명도 없어. 납치범한테. Don Lee pun kembali ke kantor polisi dan menyerahkan tas yang berisikan uang tersebut, berharap itu bisa dijadikan petunjuk untuk mencari Jisoo. Namun apa yang Don Lee dapatkan justru adalah sebuah kekecewaan.
Tak kalah para penegak hukum tak bisa berbuat banyak, dan saat melihat beberapa foto orang hilang di sana, Don Lee pun nampak tak bisa berharap banyak pada mereka, sehingga dirinya harus mencari Jisoo dengan caranya sendiri. Tak ingin membuang waktu, Don Lee pun pergi ke kantor Perserikatan Perdagangan untuk menagih upah yang selama beberapa bulan tidak dibayar, yang mana saat anak buahnya berbuat tidak senonoh kepada Don, akhirnya kita akan melihat betapa kuat si Don ini ketika ia mampu menumbangkan beberapa anak buah si ketua hanya dengan menggunakan tangan besar yang dimilikinya tersebut. Setelah mendapatkan uang dari si ketua serikat tempatnya bekerja dan ditemani Chon Sik pun pergi ke tempat detektif swasta bernama Aekwon. Karena sulit menyebutkan namanya, kita panggil saja dengan sebutan detektif Madrim. Ini dia orangnya. Dengan melihat CCTV restoran saat si penjahat meletakkan tas berisikan uang, detektif Madrim pun langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi showroom mobil untuk mencari tahu pemilik mobil yang dikendarai si penjahat, di mana orang tersebut diharap bisa mengarahkan Don Lee kepada para pelaku penculikan istrinya. Saat diajak berbincang, si pemilik mobil itu pun mengaku telah menjual mobilnya pada sebuah tempat judi, yang mana dirinya memiliki hutang yang banyak akibat seiring kalah main judi, sehingga ia tidak tahu menahu tentang siapa pelaku yang telah menculik si Jisoo. Sesuai alamat yang disebutkan pemilik mobil, Don Lee JS pun terlihat sudah berada di lokasi, di mana mereka bertiga disambut langsung oleh sang manajer dari tempat judi ilegal tersebut. Dan ketika Don meminta informasi mengenai orang yang telah membeli mobil si pria tadi, si manajer itu pun terlihat tertawa, kemudian memanggil para penjaga untuk mengajar Don Lee JS. Saat mereka bertiga berdiri, si Madrim pun terlihat engkres dengan menyuruh Don untuk mundur dan membiarkan dia menyelesaikan masalah ini. Namun dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi yang tidak diimbangi dengan fisik yang memadai, si Madrim pun akhirnya dikeroyok hingga Don Lee tetap turun tangan untuk mengajar para penjaga tersebut. Dan apa yang terjadi? Ya, Don pun lagi-lagi menunjukkan kebolehannya, di mana dia membanting satu persatu para penjaga tersebut hingga membuat mereka semuanya meleot. Pada akhirnya si manajer pun mau kooperatif dengan memberikan sebuah kartu nama perusahaan yang telah membeli mobil tersebut, yang mana kartu nama itu sudah expired karena ternyata sudah cukup lama, yakni sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga Don Lee JS masih belum bisa menemukan petunjuk kuat untuk mencari si pelaku penculik Jisoo. 그런데 보니까 손은 진짜 진즉에 형, 저 형 주먹으로 지금 봤잖아? 그럼 일단 눈빛이 딱 Singkat cerita, Madrim pun berhasil menemukan informasi tentang seorang korban yang mengaku mengalami kasus yang sama seperti si Don Lee, dan tak ingin membuang waktu, Don Lee JS pun langsung berangkat untuk menemuinya. Di saat sudah bertemu, Don Lee pun menemukan titik terang tentang orang yang telah menculik Jisoo, yang tidak lain adalah si Gitai, pria kaya pemilik perusahaan peminjaman uang sekaligus bos kriminal yang sering membeli istri orang untuk dijual ke luar negeri dan dijadikan sebagai wanita pengecerot pemuas nafsu pria hidung pesek. Pria itu pun mengungkapkan penyesalannya karena telah menjual sang istri hanya demi cuan semata, di mana dia juga menjelaskan gimana sosok si Gitai ini yang merupakan iblis bersosok manusia, karena bagi Gitai manusia tidak lebih hanya dari sebuah barang dagangan. 도움이 될까 싶어서. Dengan beberapa informasi oleh pria malang itu, Don Lee pun langsung pergi ke tempat perusahaan peminjaman uang milik si Gitai, di mana Don Lee bertemu kembali dengan sopir goblok Gitai yang pernah menabrak mobilnya waktu di adegan pertama tadi, untuk kemudian Don Lee langsung membawanya untuk diinterogasi. Aksi itu pun berhasil diketahui oleh Gitai melalui CCTV kantor, di mana Gitai menghubungi anak buahnya untuk berbicara langsung dengan si Don Lee, yang mana adegan ini cukup membuat emosi karena Don Lee harus melihat sang istri dijambak rambutnya dan diancam akan dibunuh jika Don Lee tidak membunuh anak buahnya. Entah apa yang dipikiran Gitai ini, tetapi ia nampak kesal dengan anak buahnya yang telah berhasil tertangkap, dan karena dia memang tidak peduli dengan makhluk hidup, apalagi anak buahnya yang dianggap tidak berharga, Gitai pun menyuruh Don Lee untuk segera membunuhnya. Dengan sebuah tali, Don Lee mencekek leher anak buah Gitai hingga ngeden. Kemudian Gitai menyuruh Don Lee mengembalikan semua uangnya untuk ditukar dengan nyawa Jisoo istrinya. Setelah video call selesai, Don Lee menyadarkan anak buah Gitai ini dengan menyayat kulit kepalanya agar aliran darahnya kembali normal, di mana Don Lee tidak benar-benar membunuhnya dan hanya menutup pembuluh darahnya agar pria ini langsung pingsan. 아파
Adegan beralih ke markas tempat dikurungnya para korban kejahatan Shikitai, di mana akhirnya kita melihat kondisi Jisoo bersama para wanita malang lain. Dan di situ juga terlihat ada seorang pria yang ditugaskan untuk khusus mencicipi seberapa bagus barang dagangan mereka, dan itu adalah profesi yang sangat menyenangkan. Kembali kepada Donnie JS yang pergi ke kantor polisi tempat penyimpanan barang bukti dan sitaan, yang mana tujuan mereka adalah untuk mengambil uang milik Shikitai yang akan ditukar dengan nyawa Jisoo, dan menyamar sebagai orang dari kejaksaan. Madrim dan Choksik pun dengan pedenya meminta tas yang berisi uang tersebut. Dan ketika mereka berdua diketahui, Donnie dengan cepat meledakkan salah satu mobil di parkiran untuk mengalihkan perhatian para polisi tersebut. Alhasil mereka berdua berhasil mendapatkan uang itu kembali. Kembali ke markas Shikitai, di mana salah satu gadisnya terlihat lebam dan babak belur yang membuat Gitai emosi, karena jika barang dagangannya rusak tentu hal itu akan mengurangi nilai jualnya. Tak lama Gitai pun mendapat telepon dari Donnie untuk melakukan transaksi penukaran uang dan istrinya, di mana Gitai menyuruh Donnie untuk datang ke markasnya saat itu juga. Dengan cepat Gitai pun menyuruh anak buahnya untuk membereskan semua para gadis dan memindahkan mereka semua di tempat lain. Saat situasi sudah aman, Jisoo pun membangunkan si gadis untuk kabur melalui jendela, namun saat penjaga muncul hanya Jisoo lah yang berhasil kabur dari sana. Jisoo pun terus beralih sampai ke jalan raya dan meminta tolong kepada pengendara mobil untuk ikut menumpang ke kantor polisi. Tetapi saat sudah hampir sampai di sana dan hanya beberapa meter saja sampai ke kantor polisi, Jisoo harus kembali tertangkap oleh Shikitai. Sementara itu Donnie terlihat sudah sampai di markas Shikitai ini, di mana dia bertemu dengan beberapa penjaga, dan walaupun mereka ada puluhan, belasan ataupun ratusan, Donnie sedikit pun tidak akan gentar untuk melawan mereka semua. Saat si penyicip hari tak akan kabur juga, ia pun seketika terkejut melihat dinding bergetar akibat pertarungan yang terjadi di luar, dan saat mendengarkan suara dari balik pintu, dia pun pingsan terkena bogeman dahsyat yang berhasil menembus pintu kayu. Di luar, Choksik dan si Madrim berhasil mengagalkan pemindahan para korban sehingga mereka semua berhasil diselamatkan. 검사. Kembali ke Donnie yang terus mencari di mana Jisoo berada, namun dia justru bertemu dengan para penjahat lain yang mengepungnya, dan tentu saja hasilnya pasti ia akan menang. Dan ketika para krocok-krocok tumbang, muncullah satu penjahat yang memiliki tubuh tinggi besar, di mana Donnie terlihat sedikit kewalahan menghadapinya, tetapi dapat dikalahkan dengan usaha yang cukup gigih dan cerdas. Saat Donnie pergi ke sebuah kurungan, dia pun melihat jendela yang sudah terbobol, hingga Donnie berpikir bahwa istrinya kemungkinan sudah kabur. Sementara Donnie pergi untuk mencari istrinya yang berhasil kabur, Madrim dan Choksik pun terlihat kedatangan polisi yang memeriksa TKP, di mana mereka secara tidak langsung telah membantu kepolisian dan telah mengungkap kasus kejahatan cukup berat. Kembali ke si Donnie yang terlihat baru saja akan keluar gerbang, yang mana secara kebetulan ia berpapasan dengan mobil Shikitai yang sedang membawa si Jisoo. Hingga mereka terlibat aksi kejar-kejaran di jalan raya, tetapi tidak seperti di adegan film-film yang kejar-kejaran. Adon sedikit lagi bisa menghentikannya, Gitai pun dengan cepat berbelok yang membuat mobil Donnie terguling ke samping jalan. Dengan penuh emosi yang tidak ditentukan, Gitai pun mengambil sebuah kapak dan menyerenteng menghampiri Donnie, untuk kemudian menyuruh Donnie keluar dan menghadapinya. Dan tiba-tiba, ya, Donnie pun menarik Gitai dengan entengnya, di mana dia menyiksa si Gitai ini di dalam mobil, dan meski Gitai berusaha untuk keluar sekuat tenaga, Donnie tetap menariknya kembali untuk mendapatkan beberapa bogoman serius. Dan tiba-tiba sadar bahwa dirinya tidak bisa apa-apa dan pasti sudah kalah dari Donnie, Gitai pun meminta maaf dan mengaku telah berbuat salah. Namun karena Don tetap mendekat, Gitai pun mengancam akan bunuh diri menggunakan pisau untuk kemudian mencoba menyerang Donnie. Dan dengan lengan besarnya, Donnie pun mematahkan pergelangan tangannya dan membogemnya beberapa kali dengan penuh semangat dan salam olahraga.
지수야, 오빠야. 내려와. 그렇지. Dengan semua hal buruk yang telah terjadi, Don Lee pun akhirnya bisa sukses besar atas investasi kepiting raja yang telah dilakukannya di awal, di mana mereka terlihat bahagia sambil memakan kepiting raja tersebut. 알았어. 킹크림. Tamat.